Siapa sih iso? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, mahasiswaku sekalian. Hari ini kita belajar tentang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Khususnya kita akan belajar mengenai Pancasila dan sejarah perjuangan bangsa. Bicara tentang Pancasila dan sejarah perjuangan bangsa, tentu ada teknik belajarnya yaitu teknik belajarnya dengan menerapkan langsung nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini berkaitan dengan tingkat memorisasi ya. Jadi kalau Anda membaca, memori yang tersimpan di kepala Anda itu hanya 10%, tetapi kalau Anda mengerjakan sesuatu, memorinya itu 90%. Jadi doing the real thing. Jadi nasihat saya adalah Anda harus mempraktekkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari agar menjadi lebih mudah buat Anda untuk memahami Pancasila. Bagaimana caranya? Tentu kita kemudian melihat isi dari sila-sila Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, berarti Anda didorong untuk menjadi orang yang religius. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Anda didorong untuk menjadi orang yang berkemanusiaan atau humanis. Kemudian sila ketiga, persatuan Indonesia. Anda didorong untuk menjadi orang yang nasionalis. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Anda didorong untuk menjadi orang yang demokratis. Dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Anda didorong untuk menjadi orang yang populis. Jadi Anda didorong untuk menjadi orang yang religius, taat menjalankan ibadah sesuai dengan agama Anda masing-masing. Anda didorong untuk menjadi orang yang humanis, yaitu punya rasa kemanusiaan yang tinggi, solidaritas yang tinggi. Kemudian Anda didorong untuk menjadi orang yang nasionalis, cinta tanah air. Anda didorong menjadi orang yang demokratis. Anda siap berbeda pendapat dan merumuskan pendapat terbaik dari banyak orang. Kemudian yang keempat, Anda didorong untuk menjadi orang yang populis, yaitu orang yang mengutamakan kepentingan rakyat atau masyarakat. Jadi itu semua harus Anda praktekkan dalam kehidupan Anda sehari-hari, sehingga nanti sedikit demi sedikit tanpa Anda sadari, Anda sudah begitu paham dengan Pancasila karena sudah mempraktekannya secara langsung, dan itu tingkat memorinya 90%. Jadi sebetulnya itu nasihat terbaik dalam konteks Pancasila. Jadi bukan masalah apakah Anda hafal atau tidak hafal sila-sila Pancasila, tetapi seberapa besar Anda mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian sebagai mahasiswa, tentu Anda juga didorong untuk mempunyai kemampuan public speaking. Apa itu public speaking? Yaitu kemampuan yang menjadi ciri seorang sarjana atau pembeda antara sarjana dengan yang bukan sarjana. Sebagai sarjana, sebagai orang yang sudah belajar, Anda harus punya kemampuan membaca, Anda harus punya kemampuan mendengar, Anda harus punya kemampuan melihat, dan harus punya kemampuan berbicara. Jadi untuk bisa berbicara, Anda harus banyak membaca, karena kalau Anda sedikit membaca, banyak bicara Anda nggak mutu ya. Kemudian begitu juga Anda harus bisa mendengar, melihat, dan lain sebagainya. Sehingga kemudian kemampuan berbicara Anda, kemampuan berbicara yang bermutu. Kemudian apa ikhtiarnya untuk membangun kualitas diri? Tentu pertama literasi. Anda harus rajin ke perpustakaan, Anda harus rajin searching di internet, mencari buku-buku e-book yang berkualitas. Kemudian dari situ Anda akan punya kompetensi. Apa kompetensinya? Anda punya kemampuan critical thinking, ya, berpikir kritis. Anda punya kemampuan kolaborasi, yaitu berkolaborasi dengan banyak orang untuk kemudian bekerja sama merancang sesuatu yang tentu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian Anda punya kemampuan komunikasi, menyampaikan gagasan, menerima gagasan, dan merumuskan gagasan. Dan pada akhirnya Anda akan punya kemampuan kreativitas atau inovasi. Nah, dari situ, maka kemudian berbekal literasi dan kompetensi, Anda didorong untuk menjadi orang yang berkarakter. Apa karakter yang penting buat Anda? Karakter yang penting buat Anda adalah Anda harus menjadi orang yang punya karakter religius nasionalis. Religius sila pertama, nasionalis sila ketiga. Bagaimana dengan sila kedua? Ketika Anda menjadi orang yang religius, sesungguhnya Anda juga menjadi orang yang humanis. Karena perintah agama itu beribadah kepada Tuhan sesuai dengan agama kita masing-masing dan berbuat kebajikan.
berbuat kebajikan itu humanis. Kemudian kalau Anda sudah religius, humanis, maka Anda didorong untuk nasionalis. Apa wujud orang yang nasionalis? Yaitu orang yang demokratis dan populis. Bersedia berbeda pendapat, bersedia mendengarkan pendapat orang lain, bersedia merumuskan pendapat terbaik, dan pada akhirnya memperjuangkan semua hal itu untuk kepentingan rakyat yang populis. Kemudian karakter berikutnya adalah Anda didorong untuk menjadi orang yang mandiri, kolegial. Mandiri itu artinya Anda tidak bergantung pada orang lain, tetapi Anda punya kemampuan menyelesaikan persoalan. Walaupun tetap saja Anda harus berinteraksi dengan orang lain. Kemudian kolegial. Kolegial itu siap bekerja sama. Jadi selain Anda mandiri, Anda juga kolegial, siap bekerja sama dengan orang lain. Karena sekarang karakter atau ciri masyarakat modern adalah masyarakat yang bekerja sama. Kemudian sesudah itu, Anda didorong untuk punya karakter objektif informatif. Objektif artinya Anda harus mengambil keputusan berdasarkan data yang ada. Data yang Anda miliki itu harus data yang benar-benar valid, benar-benar dapat dijamin kesahihannya atau kebenarannya, sehingga kemudian berdasarkan data itu Anda bisa mengambil keputusan yang tepat. Dan ketika Anda mengambil keputusan yang tepat, maka kemudian Anda mudah melakukan sesuatu atau dapat melakukan sesuatu berdasarkan keputusan yang Anda ambil. Dan pada akhirnya Anda harus menginformasikan keputusan dan tindakan Anda itu kepada orang lain. Jadi itulah 3 karakter yang didorong untuk Anda bangun, yaitu religius nasionalis, mandiri kolegial, dan objektif informatif. Sekarang kemudian bagaimana aktivitasnya untuk membangun kemampuan public speaking yang baik? Jadi pertama tentu Anda gunakan substansi kuliah sebagai pemicunya. Kemudian Anda bangun kemampuan membaca, kemampuan melihat, kemampuan mendengar, dan kemampuan berbicara. Kemudian manfaatkan situasi itu untuk membangun objektivitas, percaya diri, cerdas, dan kreatif, sehingga kemudian pada akhirnya Anda siap berkompetisi di dunia kerja, baik sebagai pegawai swasta, KJSKB, kantor jasa surveyor kadastral berlisensi, maupun sebagai pengusaha KJSKB atau sebagai aparatur sipil negara. Jadi, dan lain-lain. Jadi, Anda siap berkompetisi di dunia kerja. Ini ada contoh bagaimana pentingnya public speaking, bagaimana pentingnya Anda punya kemampuan berbicara di hadapan orang lain. Ini ada turnamen internasional ya, turnamen negosiasi internasional, International Negotiation Tournament. Ini turnamen yang kelima dilaksanakan di Warsawa, Polandia tahun 2014. Jadi di situ diperlihatkan negosiasi antara mahasiswa University of Tromsø, Norwegia dengan mahasiswa University of Toronto, Kanada. Nah, Anda harus punya kemampuan seperti ini, punya kemampuan negosiasi, punya kemampuan komunikasi. Kemudian sekarang kita masuk ke materi inti, yaitu Pancasila dan sejarah perjuangan bangsa. Nah, kalau kita punya judul Pancasila dan sejarah perjuangan bangsa, maka judul ini harus bisa menginspirasi Anda, bisa menginspirasi pemikiran Anda, yaitu perjuangan. Kalau bicara tentang perjuangan, berarti Anda didorong untuk memperhatikan bahwa dalam perjuangan itu ada perencanaan, ada tindakan, ada evaluasi, ada perbaikan, dan ada tindakan baru. Ya, jadi direncanakan, kemudian bertindak, dievaluasi, kemudian diperbaiki bagian-bagian yang salah, kemudian dilakukan tindakan baru. Nah, konsep perjuangan ini juga harus Anda miliki sebagai generasi milenial ya, agar kemudian kalau di gambar itu saya tulis generasi milenial siap finansial. Agar finansial baik, maka kemudian Anda harus berjuang, dan konsep berjuangnya adalah perencanaan, tindakan, evaluasi, perbaikan, tindakan baru. Jadi itu Anda ambil atau Anda gali inspirasinya dari konsep Pancasila dan sejarah perjuangan bangsa. Baru kemudian mari kita bicara tentang sejarah Pancasila dan sejarah perjuangan bangsa dalam pengertian substansinya ya. Sekarang kita lihat dulu 4 pilar kebangsaan. Ini adalah kesepakatan kebangsaan. Jadi 4 pilar kebangsaan ini adalah kesepakatan kebangsaan. Kita sepakat sebagai bangsa Indonesia menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai konstitusi kita, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah negara yang mewadahi kita semua. Kemudian Bhinneka Tunggal Ika kita jadikan sebagai semacam tagline begitu, bahwa
Karena kita beraneka ragam, suku, agama, ras, adat, istiadat, maka kita gunakan itu sebagai tagline. Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun berbeda-beda, kita satu kesatuan. Kemudian, mari kita bicara tentang pengertian Pancasila secara etimologi. Etimologi adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari asal-usul suatu kata. Linguistik adalah ilmu tentang bahasa atau ilmu yang menjadikan bahasa sebagai objek kajiannya. Panca berarti 5, sila berarti dasar, maka Pancasila adalah 5 peraturan dasar bagi tingkah laku yang baik. Kemudian pengertian Pancasila secara terminologi. Terminologi itu bahasa Latinnya terminus atau peristilahan, adalah ilmu tentang istilah dan penggunaannya, yang meliputi pembentukan istilah serta kaitan istilah tersebut dengan suatu budaya. Pancasila yang sah berlaku di Indonesia adalah Pancasila yang nilai-nilainya secara substantif dimuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kemudian pengertian Pancasila secara histori. Istilah Pancasila pada mulanya diketahui digunakan oleh umat Buddha di India, di mana Pancasila berarti 5 aturan moral yang harus ditaati. Istilah Pancasila digunakan dalam Negara Kertagama tahun 1365 karya Empu Panca, di mana Pancasila berarti 5 pantangan. Istilah Pancasila digunakan dalam Sutta Soma karya Empu Tantular, di mana Pancasila berarti pelaksanaan kesusilaan. Istilah Pancasila diajukan oleh Soekarno dalam sidang BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, pada 1 Juni 1945. Pancasila sebagai dasar negara disahkan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 dengan disahkannya Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pancasila sudah ada sejak dahulu, di mana ia terdapat dalam nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan, dan religiusitas. Nilai-nilai tersebut kemudian diadopsi dan dirumuskan secara formal menjadi Pancasila. Oleh karena itu, Pancasila memiliki kaitan erat dengan sejarah perjuangan bangsa. Kerajaan Kutai telah mempraktekkan nilai-nilai Pancasila dalam tatanan sosialnya, seperti adanya pengelolaan kerakyatan, politik negara, dan hal-hal yang berkaitan dengan ketuhanan. Kemudian, Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit telah menerapkan nilai-nilai Pancasila seperti adanya upaya menjadikan agama sebagai pengikat kesatuan masyarakat. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia sesungguhnya merupakan sejarah mempertahankan nilai-nilai Pancasila, dan sejarah ini pula lah yang selanjutnya menginspirasi warga negara Indonesia untuk mempertahankan nilai-nilai Pancasila. Kerajaan besar di Indonesia itu banyak, dimulai tahun 350, Kerajaan Kutai, kemudian disusul Tarumanegara, Kalingga, Sriwijaya, Sailendra, Medang, Kahuripan, Sunda, Kediri, Dharmasraya, Singosari, Ternate, Samudra Pasai, Majapahit, Malayapura, Malaka, Demak, Aceh, Indrapura, Pagaruyung, Kalinyamat, Banten, Cirebon, Mataram, Larantuka, Siak, dan lain-lainnya. Jadi ada sekian banyak kerajaan besar di Indonesia ya. Kalau ini belum lengkap, nanti bisa silakan dilengkapi. Nah, kemudian mari kita masuk kembali ke materi yang sedang kita bahas, yaitu Pancasila dan Sejarah Perjuangan Bangsa. Khususnya kita masuk ke materi sejarah perumusan Pancasila. BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, melaksanakan sidang pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni tahun 1945. Muhammad Yamin berpidato pada tanggal 29 Mei tahun 1945, dan setelah berpidato, Muhammad Yamin menyampaikan teks tertulis tentang dasar negara. Isi pidato Muhammad Yamin berbeda dengan teks tertulis yang diserahkannya pada panitia. Isi pidato Muhammad Yamin, dasar negara terdiri dari peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Sedangkan isi teks tertulis yang diserahkan Muhammad Yamin kepada panitia sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei tahun 1945, dasar negaranya terdiri dari ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dasar negara yang disampaikan Soekarno pada 1 Juni tahun 1945 dalam sidang BPUPKI, Pancasila terdiri dari kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Sekarang kita bicara tentang urgensi kebangsaan. Muhammad Yamin dan Soekarno memiliki perhatian besar terhadap kebangsaan. Oleh karena itu, usulan dasar negara pada isi pidato Muhammad Yamin menyebut peri kebangsaan sebagai sila pertama. Sementara itu, usulan dasar negara pada isi pidato Soekarno menyebut kebangsaan Indonesia sebagai sila pertama. Hal ini disebabkan peri kebangsaan atau kebangsaan Indonesia merupakan nasionalisme Indonesia. Nasionalisme Indonesia merupakan national state, nasionalisme kebangsaan yang relevan dengan peradaban Indonesia dan dunia. Nasionalisme Indonesia bersifat dinamis sehingga dapat mengantarkan bangsa Indonesia ke masa depannya. Nasionalisme Indonesia dapat digunakan sebagai ikatan sejarah dan pemersatu bangsa Indonesia. Kemudian, mari kita lihat kegiatan BPUPKI. Setelah bersidang pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni tahun 1945, selanjutnya BPUPKI reses pada tanggal 2 Juni sampai 9 Juli tahun 1945. Pada saat reses tersebut dibentuk panitia kecil yang berjumlah 8 orang untuk menyelaraskan usulan para anggota BPUPKI. Pada 22 Juni tahun 1945, panitia kecil tersebut mengadakan pertemuan dengan seluruh anggota BPUPKI yang berjumlah 38 orang. Ini ada penggalan pidato Soekarno pada sidang BPUPKI pada sidang BPUPKI 1 Juni tahun 1945. Jadi penggalannya itu pernyataan Soekarno, dasar negara yang saya usulkan 5 bilangannya. Inilah Pancadharma. Bukan. Nama Pancadharma tidak tepat di sini. Dharma berarti kewajiban, sedang kita membicarakan dasar. Namanya bukan Pancadharma. Tetapi saya menamakan ini dengan petunjuk seorang teman kita, ahli bahasa, Muhammad Yamin. Namanya Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Jadi ini pernyataan Soekarno bahwa namanya itu Pancasila, bukan Pancadharma. Kemudian berikutnya mari kita lihat ada pertemuan antara panitia kecil terdiri dari 8 orang dengan seluruh anggota BPUPKI terdiri dari 38 orang pada tanggal 22 Juni tahun 1945 yang memutuskan membentuk panitia kecil yang berjumlah 9 orang. Jadi panitia kecil yang 8 orang itu bergabung dengan yang 38 orang bikin kesepakatan membentuk panitia kecil yang berjumlah 9 orang atau biasa disebut panitia 9. Kemudian juga dibuat keputusan mengenai rumusan Pancasila yang biasa dikenal dengan sebutan Pancasila menurut Piagam Jakarta. Ini juga ada penggalan dari pidato Soekarno. Jangan mengira bahwa dengan berdirinya negara Indonesia merdeka itu perjuangan kita telah berakhir. Tidak. Di dalam Indonesia merdeka itu perjuangan kita harus berjalan terus. Jadi ini untuk menyemangati agar kita terus berjuang. Kemudian kita lihat Pancasila menurut Piagam Jakarta. Jadi kita kembalikan ke cerita tadi bahwa pertemuan antara panitia kecil terdiri dari 8 orang dengan seluruh anggota BPUPKI terdiri dari 38 orang pada tanggal 22 Juni tahun 1945 memutuskan membentuk panitia kecil yang berjumlah 9 orang atau biasa disebut panitia 9. Kemudian memutuskan rumusan Pancasila yang biasa dikenal dengan sebutan Pancasila menurut Piagam Jakarta. Sekarang kita lihat isi dari Pancasila menurut Piagam Jakarta. 1. Ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian atas usulan Muhammad Hatta, rumusan Pancasila menurut Piagam Jakarta diubah hingga menjadi sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945.
Pada tanggal 17 Juli tahun 1945, sidang BPUPKI ditutup. Selanjutnya, sehari setelah proklamasi, 17 Agustus tahun 1945, tepatnya pada 18 Agustus tahun 1945, diadakan sidang pleno PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, untuk membahas rancangan hukum dasar. Hasil sidang pleno PPKI berupa pengesahan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kemudian keterkaitan antar sila pada Pancasila. Sila 1 meliputi dan menjiwai sila kedua, 3, 4, dan 5. Sila kedua diliputi dan dijiwai oleh sila 1, serta meliputi dan menjiwai sila 3, 4, dan 5. Sila 3 diliputi dan dijiwai oleh sila 1 dan 2, serta meliputi dan menjiwai sila 4 dan 5. Sila 4 diliputi dan dijiwai oleh sila 1, 2, dan 3, serta meliputi dan menjiwai sila kelima. Sila kelima diliputi dan dijiwai oleh sila 1, 2, 3, dan 4. Dengan demikian kita bisa paham bahwa penerapan sila kelima misalnya, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu dijiwai oleh semangat ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya. Kemudian kita lihat Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Oleh karena konstitusi berubah dari Undang-Undang Dasar 1945 menjadi Konstitusi Republik Indonesia Serikat, maka rumusan Pancasila juga mengalami perubahan menjadi sebagai berikut: ketuhanan yang Maha Esa, perikemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Kemudian kita bahas tentang Dekret Presiden 5 Juli tahun 1959. Bagaimana prosesnya? Oleh karena pada tanggal 17 Agustus tahun 1950 terjadi pergantian konstitusi dari konstitusi RIS menjadi Undang-Undang Dasar Sementara atau UDS, maka rumusan Pancasila sebagaimana termuat dalam konstitusi RIS masuk dalam Undang-Undang Dasar Sementara. Tetapi kemudian Presiden meminta atau membentuk Badan Konstituante yang bertugas menyusun dasar negara. Tetapi kemudian ternyata sampai hari yang ditentukan oleh Presiden, ternyata Badan Konstituante tidak berhasil merumuskan dasar negara. Sehingga akhirnya muncul atau Presiden mengeluarkan Dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959 yang menetapkan bahwa negara kembali pada Undang-Undang Dasar tahun 1945. Maka rumusan Pancasila adalah rumusan yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan itu berlaku sampai hari ini. Sekarang mari kita lihat bagaimana prosesnya dari RIS menjadi NKRI. Jadi ada tokoh yang terkenal yaitu Muhammad Nasir. Pada tanggal 3 April tahun 1950, Parlemen RIS Republik Indonesia Serikat menyetujui mosi integral yang disampaikan Muhammad Nasir. Sehingga RIS dinyatakan bubar dan digantikan oleh NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian kalau kita perhatikan Pancasila dan sejarah perjuangan bangsa, kemudian dari situ akhirnya kita memperoleh dasar negara Republik Indonesia, dan itu dipersiapkan secara sungguh-sungguh oleh para pendiri bangsa dan negara, maka itu harus menjadi inspirasi buat kita semua, terutama untuk generasi milenial. Apa inspirasinya? Sesuatu yang penting, termasuk masa depan generasi milenial, harus dipersiapkan secara sungguh-sungguh. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila terjadi kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.